Silakan Bu Vivi Emiliana untuk doa pembukaan. Lalu nanti Pak David akan memimpin kita dalam worship. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami juga Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersepakat Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu terus turun atas hidup kami. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang mendengar setiap pelajaran yang akan diberikan kepada kami. Biar terus kami terus bertumbuh Tuhan Yesus. Terus urapi kami. Urapi juga Tuhan Bu Indri yang mengajar Tuhan, biar terus Tuhan Kau pakai Bu Indri lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapi juga setiap perlengkapan yang kami pakai, wifi apapun Tuhan, itu koneksi ataupun Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kau berikan yang tidak ada halangan apapun Tuhan, dan semoga mereka juga Tuhan yang tidak dapat hadir, Tuhan hadirkan mereka, biar mereka mengerti apa isi hati-Mu ya Abah. Terus Tuhan Kau tambahkan hikmat juga buat kami semua, agar kami mengerti setiap pelajaran yang diberikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengurapan yang Kau berikan kepada kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari yang bersuka cita kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Luar biasa ya Bapa. Biarlah kemurahan-Mu memenuhi setiap hati kami Bapa. Dan anugerah-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. Ora sadayara labalala. Ora sadayara. Kemurahan-Mu penuhi hatiku, dan anugerah-Mu kuatkan
dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Yesus, Kau yang terbaik bagi kami, kemurahan-Mu penuhi hatiku, dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Kau ku perlukan, Tuhan. Sujud menyembah ku serukan. Oh, Kau saja yang layak, Anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Kau saja yang layak, Anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan bagi hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain. Yesus Raja, Yesus Bapa, Yesus yang kami sembah. Raya Rama Sandar, Tiara Namase. Oh, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang bertata di atas semesta. Kami ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Kaulah Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang bertata di atas semesta. Kami ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Kaulah Tuhan. Sambil mengangkat tangan semua. Hanya Kau Tuhan yang bertata di atas semesta. Kami ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Kaulah Tuhan. Oh,
kami ciptaannya, mengangkat pujian. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang bertata di atas semesta. Kami ciptaannya, mengangkat pujian. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan bagi hidup kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan kuasa-Mu, kekuatan-Mu Engkau berikan untuk setiap kami orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Dengan segenap hati, there is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Seberapa banyak dari Bapak Ibu sekalian saudaraku yang percaya bahwa hanya Dia yang berkuasa atas setiap kita, bahkan atas seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Yang sungguh percaya, mari angkat tangan kita bersama-sama bagi Dia. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Come on. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat hati kita lebih lagi. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia. Pak David ke mute, Pak David, sorry. Kita bahasa roh sama-sama, saudara. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih ya Aba. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari masing-masing saudara mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Saudara perkatakan terima kasih untuk keluarga saudara, untuk hidup saudara, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk seluruh keluarga besar. Mengucap syukur masing-masing, mengucap syukur. Kira Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau terus beri kekuatan demi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan urapan-Mu selalu baru. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk stamina roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk urapan yang baru. Makasih Bapak, makasih ya Tuhan. Makasih buat kasih setia-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan untuk Bu Lisa Bedi Tuhan. Kami percaya
percaya bahwa banyak hal yang dalam pergumulannya belum dijawab oleh Tuhan. Bukan Engkau tidak menjawab, tapi Kau punya waktu dan Kau punya cara tersendiri. Mungkin hal-hal itu belum pada waktunya Tuhan. Oleh karena itu jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap percaya janjinya ya dan amin. Ibu Lisa Beni, tetap percaya apapun yang belum terjadi dalam hidupmu, bukan Tuhan lalai, bukan Tuhan tidak tepati janjinya. Tetap mengucap syukur dan percaya, pasti digenapi, pasti terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Rahdani Tuhan. Kami percaya kasih setiamu besar dalam kehidupannya. Jalan-jalan dalam kehidupannya ada di dalam rencanamu. Ibu Rahdani akan terus dibawa Tuhan berlari-lari dalam panggilan Tuhan, berlari-lari dalam jalan-jalannya Tuhan. Oh Rabatakaya Rabba, biar engkau percaya kata Tuhan bahwa aku Allah yang setia dalam hidupmu. Aku Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah yang selalu akan menyediakan kebutuhanmu. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan bersungut-sungut, tapi biar engkau bersyukur dan percaya. Aku akan lihat terobosan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ibu Kesia Tuti, Ibu Kesia Tuti, dengar kata Tuhan. Bukankah aku Allah penerobos yang berjalan di depanmu? Tidak ada yang mustahil bagiku kata Tuhan. Biar engkau tetap percaya bahwa aku Allah yang pernah menolong kau di hari-hari yang lalu. Aku Allah yang sama yang akan terus menolong kau di hari-hari yang akan datang. Biar engkau bangkit dan percaya. Janjiku ya dan amin, janjiku ya dan amin. Terima penggenapan janji Tuhan. Ibu Kesia Tuti, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Ibu Lani Cendrawan ya Tuhan. Kira ada banyak perkara-perkara yang hari-hari ini terjadi dalam hidupmu. Kadang-kadang kau berkata, benarkah Tuhan kau masih ada? Benarkah Tuhan kau masih peduli dengan hidupku? Oh sepertinya kau sedang berjalan sendiri, sepertinya kau jauh daripada Tuhan. Tapi ketahuilah kata Tuhan bahwa aku Allah yang akan menyertai engkau. Engkau tak perlu takut, engkau tak perlu bimbang. Biar hari ini semua yang mengganggu pikiranmu, semua yang mengganggu konsentrasimu, kita hancurkan dalam nama Yesus. Dan kau tetap percaya kasih setia Tuhan sempurna, sempurna, sempurna dalam nama Yesus. Ibu Martani, Tuhan akan rubah kain kabungmu menjadi tari-tarian. Ibu Martani, saya percaya Tuhan akan bawa ibu dalam level-level pengenalan yang lebih lagi. Jadilah kuat, jadilah teguh, jangan goyah Tuhan. Percaya, 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 percaya. Terus deklarasikan firman, terus deklarasikan pertolongan Tuhan, terus deklarasikan mujizat Tuhan yang kau akan terima. Umat tani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Bawa kami terus Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Perlengkapi terus pasukan-Mu ya Tuhan. Tutup buku semua kami dengan darah Yesus. Keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang bertanya darah dengan kami, harta benda pekerjaan pelayanan kami seluruhnya bungkus dengan darah Yesus, darah Yesus. Semua panah-panah api serangan apapun kami tolak, hancurkan patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur.
Irekoto shekera bakaraba yaralaba. Sekali lagi kita mau berbahasa roh sama-sama saudara. Kuriara bakaraba bangun roh yang kuat. Malam ini kita mau ambil tindakan profetik dengan saudara mendeklarasikan iman untuk kondisi saudara. Kalau mungkin kau dalam kondisi yang kelemahan tubuh, engkau mulai deklarasikan iman saudara bahwa engkau perkatakan bahwa semua kelemahan tubuh aku tanggalkan dalam nama Yesus. Kalau saudara mungkin dalam sakit penyakit, engkau mau perkatakan dengan lantang, dengan iman, dengan suara yang mantap gitu saudara ya. Jangan bisik-bisik saudara, tapi dengan sungguh-sungguh. Engkau dengan percaya engkau perkatakan semua sakit penyakit. Kalau perlu tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit, perkatakan semua sakit penyakit aku hancurkan batakan dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan. Aku terima kesembuhan. Saudara mulai perkatakan juga untuk keluarga saudara. Mungkin saudara bergumul untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua. Mungkin yang bergumul untuk mertua, ipar, apapun. Saudara deklarasikan. Aku percaya Tuhan. Satu persatu sebut namanya. Dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna dengan darah Yesus. Kesembuhan, mujizatmu terjadi. Sebut nama suami, nama istri, nama keluarga saudara. Kami percaya sedang terjadi dalam nama Yesus. Mari deklarasikan iman untuk kondisi finansial saudara, keuangan saudara, pekerjaan yang ada. Kami percaya berkat Tuhan dari utara, selatan, timur, barat, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang benar, kekayaan orang fasik. Dalam nama Yesus tercurah dalam rumah tangga kami. Dalam nama Yesus tidak ada penggagalan, tidak ada penundaan, tidak ada pembatalan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari deklarasikan iman juga untuk pelayanan yang Tuhan percayakan buat saudara. Apapun pelayanan itu, deklarasikan iman. Semua buka suara berdoa. Kami berdoa untuk semua pelayanan Tuhan percayakan di dalam nama Yesus. Semua berbuah. Bahkan boleh menghasilkan buah yang berlipat ganda. Jiwa-jiwa dituai bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kirimkan pasukan yang solid, yang militan di dalam setiap pelayanan kami dalam nama Yesus. Kalau mungkin ada yang merasa tertekan hari-hari ini, mulai kau perkatakan dalam nama Yesus. Semua tekanan-tekanan, semua yang mengintimidasi, aku hancurkan batakan dalam nama Yesus. Aku rebut kemenangan gilang gemilang. Mari kita sama-sama buka suara berbahasa roh. Kita rebut kemenangan gilang Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami doakan, kami deklarasikan iman sudah terjadi, sudah digenapi, kami terima terjadi dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, di hari yang terakhir, di beberapa jam terakhir
mengakhiri bulan Maret ini Tuhan. Kami bersyukur kami tetap ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami terus bertumbuh, kami semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan persiapkan kami juga memasuki beberapa jam lagi di bulan April ya Tuhan. Kami percaya sepanjang bulan April penyertaan Tuhan sempurna. Sepanjang bulan April berkat Tuhan sempurna. Sepanjang bulan April ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada benteng-Mu yang menyertai kami, menjagai kami sempurna di dalam nama Yesus. Ada terobosan-terobosan baru di bulan April. Ada berkat-berkat yang meningkat, yang makin dahsyat dari bulan April. Ada penyediaan Tuhan di bulan April yang luar biasa. Ada mujizat-mujizat Tuhan dalam bulan April. Keluarga-keluarga makin harmonis di bulan April. Oleh kami juga rohani terus naik, tidak pernah turun. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sedang bekerja atas kami. Kau sedang mengimpartasikan pengurapan doa. Kau sedang mengimpartasikan spirit of excellence di dalam peperangan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Pertajam dalam nama Yesus. Kami mau terus Tuhan belajar untuk mendengar suara-Mu. Dan sehingga dalam langkah-langkah hidup kami bergerak di dalam strategi ilahi yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Biar hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Hormat kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang diberkati lambaikan tangan. Haleluya. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita akan masuk dalam pelajaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kita akan ada tanya jawab dan breakout room. Pastikan Bapak Ibu tidak left tapi ambil bagian, karena justru kunci keberhasilan dari kelas special mentoring ini adalah waktu kita aktif ya, saudara berperan, saudara juga ambil bagian, maka kita bisa melakukan dengan lebih maksimal gitu saudara ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi, saudara, saya sedang bawa saudara latihan secara korporat ya. Kalau saudara perhatikan tadi saya ajak, ayo saudara deklarasikan kemenangan untuk hidup saudara, untuk keluarga gitu ya. Nah itu kita deklarasinya bukan Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, kesian Tuhan, aduh Tuhan, enggak. Ya bukannya nggak boleh saudara ya, tapi malam ini saudara sedang belajar mendeklarasikan iman kita. Ya, kalau saudara ingat dalam Efesus pasal 6 pelajaran kita yang lalu, kita perlu berdiri tegap. Ya, dan kita berdiri tegap artinya benar-benar udah siap sebagai warriornya Tuhan. Ya, nah jadi saudara deklarasikan. Jadi kita nggak ada doa yang aduh Tuhan aku nyerah deh, terserah Tuhan deh, bodo amat deh, EGP, nggak ada tuh gitu ya, nggak ada yang kayak gitu doanya gitu ya. Tapi doanya benar-benar wah rebut kemenangan, aku percaya Tuhan, Engkau sudah bekerja, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan gitu ya. Walaupun belum dijawab udah bilang terima kasih aja saudara, amin saudara ya. Jadi ini kita terus latihan ya di sesi yang beberapa menit tadi, saudara lakukan tiap hari. Amin. Ya, saudara lakukan tiap hari, jangan kalau Bu Indi suruh aja, kalau enggak usah, jangan. Ya, kalau saudara ikut penyembahan fajar ya, waktu kita berbasar sama-sama gitu. Nah, saudara lakukan, Tuhan aku percaya Tuhan, bukan hanya apa yang didoakan, tapi juga hidupku mengalami terobosan. Nah, apa yang saudara rindukan, Engkau perkatakan. Ya, karena itu saudara sedang mempertajam pedang roh saudara. Wow, gitu ya. Apalagi yang saudara deklarasikan itu firman. Ya, misalnya aku percaya Tuhan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam nama Yesus. Nah, kan pedang roh itu firman ya. Di dalam peperangan kita senjata perlengkapan persenjataan Allah, pedang roh itu firman. Jadi waktu saudara deklarasikan firman, engkau sedang mempertajam pedang saudara. Saya ingat satu hari Susi pernah dapatkan pesan Tuhan. Susi dia nggak ada ya. Ya nggak ada. Ya jadi dia bilang begini sama saya. Ini anak dicari malah nggak ada nih. Bukan anak ya. Ya dia adik rohani. Maksudnya dia anak rohani saya. Jadi saya ngomongnya anak padahal dia udah dewasa ya. Oke. Dia pernah bilang sama saya gini, Bu, saya dapat penglihatan dari Tuhan ya.
Saudara ikut di kelas mendengar suara Tuhan, sama-sama tahu dia diberikan karunia pelihat gitu ya. Dia bilang, saya lihat itu pasukan-pasukan itu pedangnya kecil-kecil Bu, gitu. Lalu ada lagi sebagian pedang, kayaknya pegang pedang. Waktu saya lihat dekat, itu pedang-pedangan, gitu ya. Pedang-pedangan, bukan pedang beneran gitu. Ya memang ada Bu yang punya pakai pedangnya besar, tajam gitu ya. Ada, tapi banyak yang pedang-pedangan. Terus dia bilang, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa artinya pedang yang kecil, pedang yang besar ya, sama yang walaupun kayaknya besar tapi ini plastik pedang-pedangan. Saudara tahu ya, anak-anak suka main pedang-pedangan gitu ya. Lalu dia bilang gini, Tuhan bukain sama dia, orang yang punya pedangnya kecil dalam penglihatannya dia itu pasukan yang pendalaman firman-Nya ya, bagaimana dia menghidupi firman-Nya itu sedikit ya, nggak banyak gitu. Apalagi yang memakai firman di dalam deklarasi doanya itu sedikit ya, jadi ibaratnya tuh pedangnya tuh kecil banget gitu. Nah ada juga yang pedangnya itu kayak plastik gitu saudara ya. Lalu dia tanya, Tuhan ini apa sih gitu ya pedang-pedangan kayak gini gitu. Nah Tuhan bukain bahwa pedang-pedangan seperti plastik itu adalah dia tahu firman ya, dia ngerti firman tapi dia tidak menghidupinya. Jadi kayak nggak sungguh-sungguh lah gitu ya. Jadi kayak main-main dengan firman gitu. Lalu yang ketiga adalah memang yang punya pedang yang panjang. Artinya apa? Dia ngerti firman, dia deklarasikan firman, dia lakukan firman. Nah, kita di dalam peperangan rohani, kita perlu menjadi, maaf saudara ya, ini pintunya agak seret ini, sorry ya. Kita dalam peperangan rohani, kita perlu menjadi seorang pasukan yang jelas pedangnya tuh bukan pedang yang kecil gitu ya. Apalagi pedang yang panjang. Makanya kita yang masuk dalam kelas ini sudah harus banyak renungkan firman, banyak perkatakan firman gitu ya. Nah saya mau saudara juga masuk di WA grup pemuritan, di mana tiap malam Pak John akan WhatsApp taruh di grup, akan post di WA grup itu bacaan firman untuk besok ya. Kenapa bacaan firmannya tertentu? Karena kalau diikuti dari 1 Januari sampai 31 Desember tanpa bolong, kita selesai satu Alkitab gitu ya. Dan itu kita belajar di WA grup pemuritan itu untuk sharing rema yang didapat. Gak usah panjang lebar, tapi mungkin 2-3 kalimat, tapi itu intinya yang memberkati saudara. Kita belajar sharing ya. Itu akan membantu apa? Membantu kita makin peka mendengar suara Tuhan, karena kita langsung menangkap inti dari firman yang dibaca ya. Lalu kedua, kita juga langsung bisa menangkap remanya apa yang Tuhan mau, dan jelas itu yang kita lakukan gitu saudara ya. Nah yang rindu saudara bisa WA ke Pak John saja. Saya percaya semua saudara punya WA-nya Pak John ya. Ya Pak John terkenal saudara ya, karena sering WhatsApp saudara informasikan siapa Pak John yang suka broadcast informasi ya. Kalau belum punya boleh ketik di chat, nanti Marcelina bisa bantu saya untuk merekapnya ya. Baik, jadi perhatikan, pedang itu perlu dipakai ya. Nah setiap kali kelas seperti ini, alangkah baiknya saudara deklarasikan ya, deklarasikan firman, deklarasikan iman, supaya kita punya pedang roh itu makin lama makin kuat dan makin tajam ya. Pedang roh saudara ya, bukan pakai pedang-pedangan beneran ya. Karena ada, maaf, saya pernah dengar gereja yang wah beneran Tuhan saudara, samurai dibawa di ibadah raya ya. Ada saudara, ada ya, namanya rahasia deh ya. Nah dibawa ke ibadah raya gitu, kalau pedangnya itu diangkat ya, semuanya wah jadi punya penghormatan. Nah ini agak salah lagi gitu saudara ya. Kita nggak seperti itu, kita bukan fisik, kita secara rohani. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Waktu saudara sering deklarasikan firman, itu saudara sedang melakukan peperangan rohani tanpa ada penyerangan ya. Mungkin saudara nggak ngalami serangan, tapi saudara deklarasikan gitu ya. Saudara sedang melakukan peperangan rohani. Makanya begitu saudara ngalami persoalan, maka lakukan aja itu ya. Begitu kok suami kayak gini ya, deklarasikan firman. Kok anak-anak kok jadi kayak begini ya, deklarasikan firman untuk dia ya.
Kita jangan aduh kesel nih kok ini begini sih, aduh kok gini sih gini. Enggak. Ya, semua yang ada di kelas Winning the Spiritual Warfare kita mau menang. Jadi kita nggak mau bersungut-sungut, amin. Kita nggak mau mengeluh, amin. Kita nggak mau apa lagi, nggak mau ya gitulah merengek lah, baper lah, enggak gitu saudara ya. Kenapa? Karena begitu saudara responnya salah, kita udah buka celah. Ya, ini yang tadi sore Tuhan ingetin, ajarin jangan sampai buka celah. Artinya apa? Waktu saudara melihat sesuatu yang tidak seperti yang kau harapkan, ada sesuatu yang mungkin mengecewakan, ada sesuatu yang mungkin gak pas di hati saudara gitu ya. Lalu saudara mulai maaf, mengeluh, aduh ini kenapa begini sih, heran deh, aduh dia lagi kok begini lagi gitu ya. Mungkin di mulut atau di hati saudara ya, ngedumel gitu ya. Maaf, kita lagi buka celah ya. Celahnya apa? Celah untuk iblis menyerang. Oh, dia lagi kesel tuh. Iblis langsung tahu saudara ya. Kenapa? Iblis itu tidak maha tahu, tapi dia bisa baca dari gelagat kita. Dia bisa baca dari bahasa tubuh kita. Dia bisa baca dari ekspresi kita, apalagi kata-kata kita ya. Pasti dong dari misalnya orang yang kesel, dari mukanya kelihatan. Iblis pasti tahu, dia lagi kesel, makin dipanasin saudara. Ya emang dia begitu, udah kasih pelajaran aja. Kamu udah 3 kali kan ngalamin, cukup. Ya dikipasin saudara. Ya bukannya kipasin saudara lihat kipas beneran ya. Saudara diam tapi di sini nih diserang ya. Makanya waktu saudara belajar di kelas mendengar suara Tuhan ada 3 suara. Suara Tuhan, suara iblis, suara diri sendiri. Benar saudara ya. Nah jadi begitu saudara kelihatan ekspresi responmu nggak tepat, nggak bener ya, atau mungkin cuma gitu doang, tapi udah ketahuan nih, berarti kan nggak respon yang bener kan. Iblis langsung deteksi, nah ada celah. Di celah itu mungkin kita kesel atau kita emosi. Di celah itu dia akan kasih panah api ya, dia kasih panah api supaya apa? Kita makin lemah. Dia akan terus ya membicarakan, maksudnya kasih tahu ke kita, ngomong di pikiran kita ya, untuk udah kamu jangan begini, udah kamu marah aja, kasih dia pelajaran misalnya gitu ya. Udah kamu jutek aja, kasih tahu dia kamu nggak suka gitu. Nah kayak gitu tuh saudara ya. Makanya kita harus belajar berespon dengan benar. Tutup rapat-rapat ya. Iblis mau kasih panah api apapun, pasang perisai iman ya, pakai ketopong nggak kena kepala kita ya, pakai baju sirah, panah apinya nggak bakalan nancep ya. Selain perisai, ingat pedang ya. Perisai itu cuma untuk defense, bertahan ya, tapi pedang dipakai untuk menyerang gitu ya. Jadi kita belajar untuk menyerang. Waduh Bu, kalau begitu cari gara-gara dong sama iblis. Oh enggak, dia yang udah cari gara-gara gitu. Kita ini mau rebut kemenangan. Nah, saudara harus ngerti ya. Jadi aplikasi ini bisa terjadi di kehidupan saudara masing-masing ya. Entah mungkin masalah tentang di kerjaan ya, di dalam keuangan ya, di dalam mungkin hubungan ya. Jadi kita harus terus waspada nih saudara. Aduh Bu, capek dong. Enggak capek kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, terus diberikan kesehatan, kesegaran. Amin. Bahkan kita makin exciting saudara. Kenapa? Karena kita diberi kepekaan sama Tuhan. Ya, diberi kepekaan sama Tuhan. Begitu ada sesuatu yang menyerang, langsung kita tiba-tiba sadar, aku tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Langsung tiba-tiba, makasih ya Tuhan. Ternyata tanpa sadar Tuhan udah bawa level rohani kita makin naik. Bukan buat sombong, bukan. Buat kita makin mengerti Tuhan lagi persiapkan kita untuk perkara-perkara yang besar. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Baik, kita akan masuk di pelajaran 3. Wow. Ini dia. Ya, saya review Bapak Ibu. Tiap hari ini yang perlu kita lakukan ya, memperkatakan Mazmur 91. Walaupun di penyembahan fajar tidak perkatakan, saudara masing-masing perkatakan ya. Tutup bungkus dengan darah Yesus ya, pagar berapi dari Tuhan membentengi kita
ya, sebelum diserang iblis kita hancurkan serangan apapun. Ya, kita nggak mau, saya tipenya begini, saya nggak mau diserang babak belur dulu baru kita bangkit berperang. Enggak, sebelum ada serangan kita hancurkan dulu. Yang setuju katakan amin, haleluya ya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang aplikatif hari-hari yang dibagikan di dalam kelas special mentoring gitu ya. Kenapa? Karena mungkin di kelas umum ya spiritual warfare ya 1, 2, 3, 4, tapi tidak masuk di aplikasi seperti ini. Nah, waktu saya bagikan gini, saudara catat dan saudara lakukan ya. Saudara lakukan ya. Saya percaya setiap kali saya mengajar seperti ini, Tuhan sedang bangkitkan banyak prajurit-prajurit Tuhan. Amin. Ya, saudara ini lagi persiapkan jadi prajuritnya Tuhan nih. Saudara sadar atau nggak sadar, kita lagi jadi prajuritnya Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Baik. Nah, nih, ya, pokok doa kita tiap hari untuk pribadi kita, keluarga kita, ya, kayak tadi deklarasikan, ya. Terus juga doakan untuk kita semua bisa bergerak untuk penuaian. Untuk apa hari-hari ini kita diperlengkapi? Bukan buat egosentris diri kita, bukan supaya doa-doa kita dijawab gitu ya, bukan supaya wah saya terima mujizat nih gitu ya. Bukan hanya itu, tetapi kita bisa bergerak untuk penuaian jiwa. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, kita masuk sesi 3 hari ini. Baik. Oke, 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Pak David, tolong baca Pak. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Thank you Pak David. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena kita spiritual warfare, peperangannya rohani, ya. Maka senjata kita bukan senjata duniawi. Ya, artinya apa? Bukan senjata seperti kayak yang Rusia sama Ukraine gitu ya, nuklir, bom, bukan. Ya, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, senjatanya senjata rohani dan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, kalau senjata kita tuh dilengkapi dengan kuasa Allah, maka senjata itu yang kita pakai akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng musuh pastinya, ya. Nah, oleh karena itu pastikan saudara dan saya selalu terus di dalam kondisi penuh dengan roh, ya, penuh dengan urapan yang baru. Jangan sampai bocor urapannya. Kok bisa bocor, Bu? Iya, waktu kita buka celah, urapan itu bocor. Misalnya penyembahan fajar atau ibadah atau Zoom apapun, kan saudara suka didoain ya, terima impartasi, terima gitu saudara ya. Nah, itu syaratnya hati kita tuh harus jadi kirbat yang baru. Amin. Kalau hati kita nggak kirbatnya baru, Matius 9 ayat 17 bilang, ya, apa yang terjadi? Anggur yang baru kalau nggak ditaruh di kantong yang baru, urapan yang baru, sukacita Tuhan, lawatan Tuhan, kalau nggak ditaruh di hati yang baru, maka kantongnya ya akan pecah dan anggurnya akan terbuang. Jadi kalau kirbatnya hati kita nggak baru, nggak kudus, saudara terima pengurapan baru, sampai kapanpun langsung bocor, langsung lepas, langsung bocor, ya. Dan saudara nanti akan merasa, kok tadi rasanya penurapan, sekarang kok kayaknya biasa lagi ya, gitu. Ya, salah satunya karena ada celah. Celahnya di mana? Bisa di mata, apa yang saudara tonton. Ya, bisa di telinga, apa yang saudara dengar. Ya, apalagi di mulut, ya, yang kita ucapkan, di hati kita, di pikiran kita. Nah, itu saudara harus jaga gitu. Ya, jaga gitu. Mungkin saudara bilang gini, ya Bu Indri bisa jaga. Oh, saya belajar saudara. Ya, saya bukan berkata saya wow sudah sempurna gitu ya. Enggak, kita belajar. Sama-sama kita belajar ya. Saya mau katakan seperti itu kenapa? Karena saya percaya saudara pun akan bisa bersama dengan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi pastikan ya saudara respon ya. Karena tadi sore Tuhan taruh kuat. Ingatkan, respon kita harus benar ya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut saudara ya. Nah, waktu kita penuh Roh Kudus,
ya, kita tidak bocor kantongnya, maka waktu saudara pakai senjata, itu ada kuasa Allah. Itu ada kuasa Allah. Ya, saya mau tanya, berapa banyak dari saudara kalau denger ya kita buka mute bahasa roh sama-sama, hura, saudara rasakan urapan Tuhan? Berapa banyak yang rasakan? Angkat tangan. Wow, seperti itu ya. Nah, saya rindu waktu saudara rasakan seperti itu, saudara jangan diem-diem gitu ya. Jangan rasanya, aduh, ya kok ini ya, apa namanya, rutinitas ya gitu ya, rutinitas doang nih bahasa rohnya nih gitu ya. Enggak. Tetapi saudara benar-benar apa namanya on fire, saudara benar-benar mendeklarasikan ya, saudara benar-benar memperkatakan gitu. Nah, dalam kita berbahasa roh sama-sama, kalau saudara sungguh-sungguh, itu powernya besar ya, itu powernya besar, urapannya besar ya. Jadi kita bisa rasakan bedanya ya, seperti itu. Oke, puji Tuhan ya. Ada 3 tingkatan peperangan rohani. Ada 3 tingkatan peperangan rohani ya. Nanti semua materi akan diberikan di sesi terakhir dalam bentuk Word PDF ya. Nah, tapi saudara catat aja supaya lebih masuk ya. Baik, yang pertama adalah tingkat dasar ya. Nah, di tingkat dasar itu adalah peperangan rohani yang berperang melawan kedagingan kita. Ini tingkat dasar, saudara, ya. Nah, tingkat dasar ini biasanya ada juga pelayanan, ini bukan pelepasan, ya, pelepasan pribadi, tapi yang sifatnya udah menyangkut hal-hal yang kedagingan, gitu ya. Mungkin iri hati, ya, tetapi bukan pelepasan dari kuasa gelap. Ya, mungkin nggak bisa mengampuni, kemarahan. Nah, ini levelnya di dasar nih, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang dalam tingkat dasar aja belum menang, artinya masih suka kesel, di blow up sama, diserang sama iblis ketakutan, dia masih takut, diserang sama iblis kekhawatiran, dia khawatir, gitu ya. Berarti belum menang di peperangan rohani tingkat dasar, ya. Nah, waktu kita belum menang di peperangan rohani tingkat dasar, saudara berarti belum bisa di tingkat-tingkat selanjutnya, gitu. Istilahnya kalau saudara di lobby ya, atau di tingkat 1 aja kita belum bisa mencapai tingkat 1, gimana kita bisa ke tingkat 2, tingkat 3 kan? Nah, oleh karena itu kenapa tadi saya bolak-balik katakan respon, gitu ya. Karena waktu saudara berespon, itu artinya saudara memenangkan, ya, berespon dengan benar, artinya saudara memenangkan peperangan rohani tingkat dasar. Amin. Amin. Saudara ya, mengerti ya? Jadi ini penting ya. Jadi apa aja contoh-contohnya? Contohnya ada orang anggota keluarga kita jutek misalnya. Saudara gimana responnya? Kalau sudah cuma senyum, nggak apa-apa, it's okay lah. Jangan gitu dong, gitu ya. Misalnya terus kita bilang I love you, saya sayang sama kamu. Misalnya itu mungkin adik kita atau itu mungkin anak kita, gitu. Mama sih, mama jahat, misalnya gitu. Nah, saudara cuma senyum doang, enggak nak, mama sayang sama kamu. Respon kita benar, berarti kita menang di tingkat dasar. Tapi kalau anak kita, mama jahat, apa kamu bilang? Mama jahat. Nih, kamu mau tahu mama jahat? Nah, udah kalah kita. Ngerti saudara ya? Ini contoh anak sama mama misalnya ya, atau mungkin suami sama istri gitu ya. Nah, pokoknya gitu saudara. Ini kita study case-nya hari-hari di tingkat dasar dulu nih, harus menang. Ya. Karena kalau kita bisa menang di sini, kita pasti bisa di level berikutnya. Amin saudara ya. Nah, tapi jangan sampai saudara mau peperangan di level selanjutnya, tapi di level dasar kita kalah terus. Ya, kalau di level dasar kita kalah terus, ya masih suka emosi, masih suka iri hati, masih suka khawatir, masih suka jutek, masih ya pokoknya seputar tingkat dasar hari-hari kayak gitu. Ya, saudara perang tingkat strategis bisa, tapi iblis bilang, udahlah, ini udah beresin dulu lah, tingkat dasar aja belum menang gitu saudara ya, nggak masuk hitungan gitu saudara ya.
Nah, seperti itu, ya. Oke. Yang kedua, setelah tingkat dasar, tingkat kedua adalah tingkat okultisme. Melawan sihir, mantra, tenung, jambu-jampi, kekuatan gaib, ya, ini lebih kepada penyembahan berhala, ya, roh-roh yang seperti itu. Biasanya tingkat okultisme itu ada dua, saudara, ya. Istilahnya melepaskan atau peperangan terhadap adanya roh-roh itu di dalam benda, ya, benda yang disembah atau benda yang diritualkan gitu ya, atau juga mungkin tempat, ya, pokoknya benda, ya, rumah gitu ya, atau tanah tertentu, area tertentu, ya. Atau yang kedua, atau tingkat okultisme yang kedua adalah adanya orang yang dimasukin roh-roh yang seperti ini. Kenapa? Karena orang itu menyembah, atau orang-orang ini buka celah untuk roh tersebut masuk, ya. Itu tingkat okultisme. Jadi di pelepasan itu ada dua, saudara, juga. Pelepasan terhadap tabiat atau karakter buruknya seseorang, atau mungkin dari sisi diserang di tingkat dasar, jadi iri hati, jadi kepahitan gitu ya. Itu bukannya roh jahat, itu jiwanya dia yang keserang sehingga dia pahit, tapi tetap harus diperangin, ya, diusir keluar, ya. Nah, tapi yang kedua adalah ya secara roh. Dia main jelangkung, dia main kuamya, ramalan gitu ya. Lalu kemudian dia main-main juga dengan benda-benda gaib, ikut ritual ini, mandi air kembang, bla 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 bla. Nah, itu masuk di dalam tingkat okultisme. Jadi ada faktor lain, ya, secara roh yang masuk dan yang kita perlu usir keluar atau perangin. Nah, itu tingkat okultisme, ya. Jadi kalau saudara sementara dengar ini, tiba-tiba Roh Kudus ingetin ada hal-hal yang dulu saudara pernah lakukan dan belum dilayani pelepasan, ya. Saudara ingat-ingat, saudara catat gitu ya. Oh iya, dulu pernah loh, misalnya gitu ya, dibawa untuk ke Gunung Kawi misalnya gitu ya, ke tempat orang-orang ramah-ramah, orang-orang pintar misalnya, ya, seperti itu. Saudara catat aja dulu, ya. Nanti kalau Tuhan izinkan akan ada kelas pelepasan gitu ya. Jadi ini kelasnya berseri nih, saudara. Aduh, haleluya, ya. Yang hari Senin kalau saudara ikut kemarin kelas inner healing, ya, udah pada pesan, Bu, abis ini kelas konseling, ya, haleluya, gitu ya. Karena saya ngajar, saya juga harus belajar kan, saudara. Siapin bahan semua dan doa juga khusus gitu ya. Puji Tuhan. Ini tingkat kedua, ya. Sekali lagi, bereskan tingkat pertama dasar dulu, baru kita bisa masuk ke tingkat kedua. Kenapa? Kalau saudara langsung okultisme, sedangkan tingkat dasar belum, kita lagi tengking, aku tolak iblis misalnya, keluar dalam nama Yesus, iblisnya ketawa, hahaha, kita kan temen gitu kan, itu saudara ya. Kamu juga kan suka kompromi, udah kita bisa dipermalukan, ya. Yang ketiga, ini tingkat strategis, saudara, ya. Tingkat strategis itu apa? Tingkat strategis adalah melawan roh-roh teritorial dari suatu kota, daerah, dan bangsa-bangsa. Seperti halnya kayak kita di Indonesia kan ya, ada RT, ada RW, ya, kumpulan dari RT ada satu RW, kumpulan RW kelurahan gitu ya, kumpulan kecamatan, kelurahan, betul, kelurahan jadi kecamatan, ya. Makanya kan di KTP saudara ada kan RT sekian, RW sekian, ya, kecamatannya, ya, kelurahannya, kecamatannya mana gitu, ya. Nah, itu tujuannya, itu maksudnya apa? Kalau secara tatanan saja komunitas kita itu ada penguasa-penguasa yang ditetapkan dalam jenjang-jenjang otoritas daerah. Maka secara rohani pun itu ada, saudara. Jadi ada penguasa daerah ini, ya, roh, secara roh, kuasa gelap, ya. Lalu ada lagi penguasa daerah teritorial area, ya, misalnya ya kayak tadi itu, satu kompleks tertentu, atau mungkin penguasa teritorial di daerah untuk satu kecamatan gitu ya.
Nah, ada saudara, itu secara roh ya. Makanya waktu kita mau melakukan suatu penginjilan atau pelayanan atau kebaktian gitu, ada roh yang menghalangin ya. Ada roh yang menghalangi. Misalnya ada roh yang menghalangin orang tuh datang ke tempat kul kita, komsel kita. Maka kita perlu doa keliling. Penguasa-penguasa yang ada di situ tuh supaya nggak menghalangin. Gitu saudara ya. Kita gimana caranya? Kita perangin aja. Aku tolak, hancurkan semua penguasa-penguasa di daerah kelompok sel saya yang membuat jiwa-jiwa tidak datang. Aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Seperti itu saudara. Ya. Nah, jadi kita mengerti itu namanya tingkat teritorial. Nah, bagi saudara yang kemarin beberapa waktu yang lalu di penyembahan Fajar, kita doa keliling LA, kita doa keliling dekat Little Tokyo, dekat EPT Center. Kita doa keliling kemarin di hari Selasa di Santa Monica, gitu ya. Itu teritorial levelnya. Penguasa yang ada di daerah itu, gitu. Makanya kita harus menang, tingkat dasarnya menang, ya, okultismenya menang, ya, maka baru bisa tuh di situ. Nah, kelas spiritual warfare ini menyiapkan saudara, mengingatkan saudara, ya, untuk terus saudara siap menang di tingkat dasar, didoain lagi, diurapin lagi, gitu saudara ya, diperlengkapin lagi, naik lagi, gitu saudara ya. Makanya dijaga ini, urapannya saudara harus jaga. Level rohani ini saudara jaga, konsisten terus, ya, mau ada tantangan, mau ada apa, maju terus, ya. Kenapa? Karena ini penting, ya, supaya kita nggak turun, kita naik terus, gitu, ya. Seperti tadi Ibu, haleluya, Ibu siapa itu tadi ya? Kok saya tiba-tiba lupa namanya? Yang dari awal saya doakan, terus kemudian Ibu yang tunggu sebentar, saya lihat di sini ada chatnya. Sorry ya, dari awal dikatakan bahwa kurang enak badan gitu, tetapi tetap mau ikut. Nah, Bu Sunita, sorry ya, Ibu Sunita walaupun rasanya not feeling well tapi mau join the class, ya. Kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup, nggak apa-apa saya bilang, tapi jelas gitu. Kenapa? Kadang-kadang mungkin seperti itu saudara, dibuat nggak enak badan, dibuat begini gitu ya. Udahlah, nggak usah lah gitu. Udahlah, ya, hari ini absen lah, ya nggak apa-apa, izin aja saya sakit gitu ya. Tuhan juga tahu, nggak usah ngomong-ngomong, pokoknya Tuhan tahulah saya, gitu. Nah, kayak gitu perlu diperangin saudara. Jangan diikutin, ya. Bukannya berarti aduh Bu Indri kok ini banget sih ya gitu, enggak. Nanti saudara lihat sembuh sendiri gitu ya. Survei membuktikan sembuh sendiri gitu ya. Orang saya ngajar, mungkin saya pernah sharing kalau saudara ingat di kelas-kelas sebelumnya, saya ngajar diklat onsite, saya diare saudara, udah buang-buang berapa hari, udah nggak kuat gitu, tapi saya perangin, saya bilang saya maju, saya tetap maju sampai di tempatnya gitu, tempat ibadahnya gitu, di gerejanya itu, sampai di situ masih diare, rasanya jujur lemes, ya. Tapi saya bilang saya nggak boleh menyerah. Lalu apa terjadi? Saya tetap ngajar, ya, ajar, ya terima pengurapan, gitu kan, selesai gitu. Terus ada orang yang bilang, wah Bu thank you, diberkat. Oh ya puji Tuhan. Terus saya bilang gini, tadi kelihatan gak saya lemes? Enggak Bu. Oh ya, saya diare loh. Masa? Ibu seperti kayak biasa aja kok. Oh ya puji Tuhan, itu Roh Kudus bukan saya gitu. Ya, jadi kita tahu gitu loh. Ya, jadi tapi setelah itu berhenti diarenya, sembuh saudara, selesai gitu ya. Seperti itu gitu. Pernah lagi saya mau khotbah di satu tempat, ini tangan gak bisa diangkat saudara. Ya, nggak tahu kenapa kok tangannya nih kok pegel banget, bangun pagi tuh susah banget angkat, pakai baju susah saudara. Kan nggak mungkin kalau mau khotbah satu waktu itu onsite, satu pegang mic, yang satu tangan pasti gerak, ini nggak bisa diangkat. Tapi saya bilang dalam namanya sembuh, sampai sana masih agak susah gitu. Pas pujian penyembahan saya pasang dalam nama Yesus sembuh, pas naik mimbar sembuh saudara tangan saya, ya. Jadi kalau ada tantangan kayak gitu, jangan mundur.
Ya, jangan mundur. Saudara mau masuk Zoom, loh kok nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kepental ya. Wah, udah deh ini nggak jodoh deh saya ikut pelajaran. Udahlah nih, puji Tuhan, haleluya, berarti Tuhan suruh istirahat. Nggak masuk. Enggak, perangin gitu ya. Sampai masuk gitu, saudara ya. Jadi nggak ada kata mundur ya. Makanya kan lagunya kan, mari maju ke medan peperangan. Ke medan peperangan loh majunya ya. Bukannya ke kemah mana santai-santai, nggak ada, tiada waktu untuk santai. Ya kan, mari maju ke tanah perjanjian, puji namanya, hey. Nah, jangan lupa tuh ya, di situ harus pakai hey gitu. Ya, sebagai pasukan tuh, wah, dan rebut kemenangan. Nah, itu harus rebut, saudara. Ya, seperti itu. Kenapa? Sebab Tuhan di pihak kita. Ya, selalu menolong kita. Maju kemenangan bagi kita. Wash, mantap ya. Jadi stir up your spirit, bangkitkan roh saudara. Makin menyala. Haleluya, puji Tuhan. Kita kasih kemuliaan bagi Dia, katakan haleluya. Yes, puji Tuhan ya. Ini baru level peperangan. Lanjut. Ya. Nah, saudara perlu tahu strateginya iblis. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Jadi iblis itu harus diusir, harus dihancurkan, dan jangan kasih kesempatan. Harus kita perangin. Ya, jangan wah, iblis menyerang. Wah, biarin aja deh. Baru diserang kecil-kecil, biarin aja deh, biarin. Aku masih kuat kok. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau iblis nyerang, saudara udah tahu nih nyerang. Hancurkan batakan dalam nama Yesus. Rebut kemenangan, gitu saudara. Ya, jangan pelan-pelan. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Iblis pergi dong, pergi ya. Gemes deh. Ya, jangan perang. Ya. Pokoknya jangan kasih kesempatan, saudara ya. Jangan buka celah. Makanya kita jaga rapat-rapat, jaga sungguh-sungguh ya. Saya percaya Tuhan pasti berperang ganti kita waktu kita nggak ada celah. Yang setuju katakan amin. Ya, ini jelas, saudara ya. Baik. Nah, strategi yang berikut adalah iblis itu membangun benteng atau kubu di pikiran kita, pikiran manusia, bukan kita, pikiran manusia. Ya, kubunya itu bentengnya berupa apa? Argumentasi atau pendapat. Ya, ini ada ayatnya, saudara bisa difoto aja ya, nanti saudara bikin catatan sendiri silakan ya. Makanya kita di dalam strategi melawan iblis kita perlu hancurkan itu. Contoh ya untuk hal ini. Contohnya begini. Waktu saudara injilin seseorang, alot banget. Ya, enggak, aku nggak mau terima. Emang Tuhan cuma itu? Tuhannya itu kan Tuhannya orang Kristen. Ya, saya punya Tuhan sendiri. Ya, kita tahu sendiri ya. Berarti bukan kebenaran gitu ya. Dan dia mungkin ngotot dengan kepercayaannya. Nah, itu udah ada benteng nih di pikirannya orang itu. Jadi kalau kita punya pemetaan rohani, kalau ini otaknya gitu ya, pikirannya sini banyak benteng-benteng, sehingga waktu kita beritakan firman nggak masuk, nggak nembus mental. Nah, kok bisa ada benteng-benteng gitu ya? Itu adalah kubu atau benteng yang dibangun oleh iblis. Jadi iblis kasih pemahaman, kebenaran kamu yang paling benar, mereka yang lain salah, misalnya gitu ya, kepada orang itu gitu ya. Nah, tuh kan kamu mau dipengaruhi tuh, kamu harus tetap pegang tuh pendapat kamu. Itu kan dari nenek moyang turun temurun, misalnya begitu ya. Jadi itu udah dibangun tuh di bentengnya. Makanya di dalam penginjilan, di dalam kita beritakan kebenaran, ya, saudara perlu perangin. Apa yang diperangin? Semua benteng-benteng dalam pemikiran orang tersebut, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ini roh. Peperangannya rohani. Itu bentengnya juga nggak kelihatan benteng kan? Di pikirannya, di otaknya. Tapi itu roh yang menutupin, yang membutakan. Ya. Kita perlu perangin. Jadi istilahnya nggak ada kata untuk santai. Iblis, pergi dong kamu, nggak bisa. Pergi, dalam nama Yesus, pergi. Ya gitu ya. Seperti itu. Haleluya. Baik. Nah, senjata di dalam peperangan rohani. Tunggu sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan, saudara? Ya, saya nggak mau cepat-cepat, tapi saya mau saudara bisa menangkap dengan baik. Iya.
Puji Tuhan, ini ada Bu Siska Jane. Benar Bu Indri, beberapa kali saat udah siap masuk tiba-tiba mules, sakit kepala, ada telepon, ada gempa ringan, ada aja. Tapi puji Tuhan ya, tetap bisa mendengar sampai selesai. Haleluya. Oke. Apakah kita diberi senjata spiritual yang dapat menghancurkan kekuatan musuh dengan cepat dan efektif? Wow, seperti Rusia punya SAR, bom yang dapat menghancurkan suatu kota dengan menyeluruh. Wah, ya, senjatanya begini sebenarnya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Cuma masalahnya, saudara harus peka dengar suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam penyerangan itu? Ya, kadang-kadang senjatanya deklarasi iman. Deklarasiin, saudara rasakan lega dan terjadi kelepasan dan kita lihat kemenangan. Tapi kadang-kadang senjatanya nggak seperti itu. Tuhan suruh apa? Suruh bahasa roh, misalnya gitu. Atau pujian penyembahan. Nah gitu. Ya, jadi kita perlu terampil nih membedakan. Sama seperti halnya Daud waktu perang itu tanya sama Tuhan, strateginya gimana nih Tuhan? Ya, apa yang harus dilakukan nih? Gitu. Lalu Tuhan kasih tahu, oke, buat gerakan melingkar dan waktu engkau dengar bunyi pohon kertau maju misalnya gitu. Nah itu kan dengar suara Tuhan. Makanya kelanjutan dari kelas special mentoring kita mendengar suara Tuhan adalah winning the spiritual warfare. Ya, karena itu erat banget. Ya, saudara ingat di kelas mendengar suara Tuhan, saya pernah bagikan sama saudara, kalau kita punya satu senjata, ya dengan mungkin bisa 1000 peluru, ya. Tapi karena kita dengar suara Tuhan, Tuhan katakan musuhnya di pojok atas kanan, kita tinggal pakai senjata dalam nama Yesus, hancur. Ya. Musuh kedua ada di belakang sebelah kiri, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Kita tinggal ambil langkah ke belakang kiri dalam nama Yesus, hancur. Ya. Musuh ketiga di atas kepalamu, misalnya ya. Bukan dalam arti mungkin posisi, tapi mungkin musuh yang pertama itu roh pemecah belah, hancurkan, jegret dalam nama Yesus ya. Musuh yang kedua misalnya Tuhan bicara itu adalah roh iri hati gitu ya. Nah saudara perangin gitu. Nah dengan demikian kita nggak perlu memboroskan senjata peluru-peluru kita. Nah itu yang akan membuat yang ini nih pertanyaannya Dr. Dian nih ya, bahwa kita senjata yang bisa menghancurkan kekuatan musuh cepat dan efektif. Karena kita dengar kita bikin pemetaan rohani, musuhnya apa? Itu yang kita hancurkan. Ya. Nah, kalau enggak, apa yang terjadi? Biasanya pendoa-pendoa syafaat karena mereka udah terpola nih perang ya di dalam doa, maka semua senjata dipakai. Ya, jadi kalau saya bayangkan saya punya senapan isi 1000 peluru langsung gitu ya. Semua roh diperangin. Aku hancurkan roh kesombongan, aku hancurkan roh iri hati, aku hancurkan roh perzinahan, aku hancurkan roh pemecah belah, aku hancurkan roh apa lagi gitu. Semua dihancurkan. Iblisnya bilang, aku nggak ada di situ, bro. Kenapa? Karena berdasarkan cuma knowledge dan dia udah hajar aja semua. Seperti itu. Maka ini penting, yang efektif, efisien. Dengar suara Tuhan, langsung jitu pada posisi itu. Kita nggak bisa pakai pola yang lama. Ya, biasanya saya begitu Bu. Oke, itu dulu, ini paradigma yang baru. Yang mengerti lambaikan tangan. Haleluya. Wow. Jadi iblis tidak bisa baca pikiran kita. Yes. Tapi dia bisa baca gelagat kita. Dia bisa baca ekspresi kita. Ya. Apalagi kalau saudara ngomong, ya, dia langsung tahu deh apa yang ada di hati kita. Ya. Makanya harus jaga mulut baik-baik, jaga hati baik-baik, jaga respon, ya. Haleluya, malam ini banyak yang terpental dalam nama Tuhan Yesus. Semua sinyal-sinyal aman dalam perlindungan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan bisa terus konsisten ikutin dengan baik dan terima semua impartasi dan kebenaran dalam nama Yesus. Oke, pertanyaan Ibu Sosya, apa ada perbedaan atau tingkat yang beda kalau yang kena kuasa gelap atau okultisme? Oke. Apa ada perbedaan atau tingkah yang beda kalau orang, ya,
kalau orang kena okultisme ada ciri-cirinya. Nanti pelajarannya ya saudara ya. Kemarin hari Senin baru belajar ciri-ciri orangnya inner yang luka batin ya, yang masalah mental health-nya terganggu. Nanti baru bicara soal yang okultisme dengan lebih jelas, lebih detail ya. Oke, apakah kita bisa berada di level dasar tingkat okultisme dan strategis sekaligus atau harus lulus satu persatu? Iya, haleluya. Thank you Bu Helda, pertanyaannya tajam. Jadi Bapak Ibu sebenarnya begini, level tingkat dasar itu hari-hari ya, hari-hari saudara alamin, hari-hari kita. Itu saya percaya itu kita harus lewatin dulu gitu ya. Nah itu udah harus menang gitu, dan itu terus menerus saudara ya. Bukan berarti kalau kita menang hari ini terus udah menang selesai, enggak, besok datang lagi, besok ada lagi gitu loh ya. Jadi nggak usah kesel, nggak usah kok gini sih ya, kok gitu ya, enggak, udah memang gitu, memang begitu gitu ya. Nah kita pada saat melakukan tingkat strategis ya, misalnya di situ juga ada yang okultisme, bisa berbarengan. Atau pada saat itu kita diserang, jadi kesel, maka kita bisa berbarengan. Ya, jadi bisa berbarengan perangnya waktu kita memang ada dalam posisi tingkat strategis. Tapi kalau kita nggak lagi doa keliling, nggak lagi doakan satu daerah, ya, yang dimana ada penguasa strategisnya, maka kita tidak masuk di dalam peperangan strategis. Berarti kita cuma ngalamin di tingkat dasar. Kalau kita tidak berhadapan dengan benda-benda ritual, kita tidak berhadapan dengan dukun-dukun dan sebagainya, atau orang yang kerasukan, kesurupan, dimasuki roh jahat, maka kita tidak ada di dalam peperangan okultisme. Gitu ya. Apakah Ibu Helda ada? Puji Tuhan. Boleh dibuka mute-nya Bu. Ya, apakah jelas pertanyaannya Bu? Jawabannya Bu. Jelas ya? Jelas. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi tergantung saudara posisinya lagi di mana, itu disitulah kita tahu kita lagi melakukan peperangan yang mana. Oke. Baik, puji Tuhan, jelas. Kalau iblis sudah kita perangin, hancur dalam nama Yesus, apakah iblisnya hancur dan hilang lenyap atau dia hanya pindah untuk berbuat jahat di tempat lain? Ya. Jadi begini saudara ya. Ya itu dia, jadi dia cuma pindah ke tempat lain, pokoknya dia di situ udah nggak ada kuasanya, ya. Tapi dia pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena bukannya berarti kalau iblisnya hancur langsung hilang lenyap, hancur hilang lenyap kayak kita main game gitu kan, cepat habis kalau gitu. Dan karena iblis itu kan nggak beranak terus, jadi bertambah banyak kan nggak. Jadi memang dia segitu, ya segitu terus. Nanti sampai kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kalau kita belajar akhir zaman, maka iblisnya itu akan diikat, dimasukin ke neraka gitu ya. Jadi sudah bebas dari iblis, tapi 1000 tahun saja, setelah itu dilepas lagi untuk mempengaruhi lagi, menguji lagi anak-anak Tuhan, sehingga sampai akhirnya meraih kemenangan yang sempurna ya. Baik, bagaimana jika ada teman yang mengalami 3 peperangan itu, tetangganya juga sering kirim mantra, sampai temanku adiknya meninggal karena bapaknya meninggal dalam keadaan sakit jiwa penyembahan berhala. Pernah dijadikan penyembahan berhala. Oke. Ya memang itu, makanya ada celah di penyembahan berhala di rumah itu, sehingga ya istilahnya begini saudara ya. Kalau saudara punya teman di satu negara mana gitu, maka untuk kita masuk ke negara itu kan kita kontak teman kita dong. Betul ya saudara ya. Nah sama sudah di dalam peperangan rohani, kalau ada celah di keluarga itu, ada penyembahan berhala lah, ada benda-benda yang seperti itulah gitu ya, maka itu yang pertama akan terkoneksi dulu. Nah saya percaya kalau orang ini sudah lahir baru, sudah beresin pelepasan, keluarganya juga ada perlindungan darah Yesus, ada pengurapan rumah, udah buang semuanya bersih, maka nggak akan bisa lagi kena. Oke, Bu Yeni
Gomulia, ya. Anak saya pernah membatin dalam hati, mending aku jatuh, lalu tiba-tiba jatuh bukan sengaja. Oke, apakah iblis bisa baca pikiran anak saya? Saya percaya enggak. Kalau dia nggak ngomong, ya sebenarnya iblis nggak bisa baca. Ya, tapi kenapa kok jatuh? Ya, karena apa yang dia percayai itu yang terjadi. Gitu ya, apa yang dipercayai itu yang terjadi. Apakah benar ada istilah serangan balik kepada mereka yang suka melakukan okultisme? Jadi begini, serangan balik itu menurut saya bisa iya bisa enggak. Makanya seringkali tadi kan di awal saya katakan juga ya, di awal pelajaran kita belajar bahwa perlindungan darah Yesus membentengi kita. Lalu apalagi? Ya, Mazmur 91, dan kita patahkan serangan balik. Ya, kita patahkan aja, jadi nggak akan terjadi serangan balik, gitu saudara ya. Nah, karena kalau misalnya ada serangan balik, semua orang jadi takut dong. Waduh, saya nggak mau melayani pelepasan lah, saya nggak mau melayani okultisme lah, saya nggak mau lah doa-doa keliling lah, saya nggak mau doa peperangan lah, nanti takut serangan balik. Orang akan seperti itu. Makanya di awal patahkan aja dulu. Aku rebut kemenangan, aku hancurkan patahkan dalam nama Yesus. Ya. Bagaimana mendoakan orang yang suka ke dukun supaya bertobat? Ya, doakan, ikat kuasa-kuasa dukunnya, minta Tuhan buka mata rohaninya, dan minta Tuhan lawat, minta Tuhan kirim mungkin orang-orang yang menginjil, gitu ya. Ini memang peperangan rohani sendiri. Oke, Elizabeth Mary, memerangi di tingkat okultisme yang pernah saya alami tidak mudah, seperti tidak pergi-pergi. Jadi seperti mengikuti, bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada celah? Enggak. Untuk melayani tingkat okultisme, pertama, orang tersebut harus mau melepaskan. Ya, kalau misalnya ada seorang nih terikat dengan kuasa gelap, orangnya nggak mau ngelepas. Jadi kita mau tengking kayak apapun, iblisnya bilang, yang punya rumah aja nggak mau lepas gua. Gitu. Ya, kayak misalnya ada seseorang main di rumah Bapak A, dari luar ada Bapak B bilang, orang itu keluar dari rumah A, keluar dari rumah A. Ya, orangnya bisa bilang, Bapak nih ngapain suruh-suruh saya keluar? Bapak A aja yang punya rumah, welcome kok sama saya. Bapak A yang punya rumah, terima saya kok untuk saya kos di rumahnya. Ngapain kamu suruh saya keluar? Nah itu, ya. Jadi kenapa susah? Karena kita nggak masuk tahapan-tahapannya di dalam melayani pelepasan ini. Makanya perlu konseling dan sebagainya. Nantikan setelah inner healing, saudara ya. Haleluya. Nanti ada kelasnya, saudara ya. Bu Indri, apakah mengusir setan harus digerakkan oleh Roh Kudus atau Tuhan? Jadi nggak bisa setiap saat? Enggak, saudara. Setiap saat. Ya, setiap saat saudara langsung mendeteksi ada roh ini, doa perang. Ya, kalau enggak, saya nggak digerakkan, saya nggak denger, ya udah, nggak bisa saudara. Saudara tahu ada, perangin udah, itu udah otomatis. Ya, jadi nggak usah dengar dulu, tunggu dulu, enggak, ya, langsung aja. Haleluya. Puji Tuhan, jelas. Bagaimana caranya mendoakan papa mertua, kakak ipar masih percaya pada okultisme, suka ke dukun supaya mereka menerima Yesus? Ya, intinya adalah yang pertama, kita minta supaya Tuhan buka mata rohani, telinga rohaninya. Mungkin mata rohani dan telinganya ditutup, saudara. Ya, jadi nggak bisa dengar firman Tuhan, nggak bisa dengar berita Injil, nggak bisa. Siapa yang tutup? Ya kuasa gelap itu. Ya, matanya apalagi buta. Ya, nggak bisa lihat kebenaran, makanya selalu melakukan sesuatu yang jahat, yang salah. Ya, jadi kita minta matanya dibuka, telinganya dibuka, pikiran perasaannya Tuhan buka. Lalu apalagi ikat kuasa gelap yang mengikat dia. Ya, lalu kita minta intervensi dari surga. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang jamah dia. Tuhan bawa dia mungkin mimpi ketemu Tuhan Yesus, kita nggak tahu. Tuhan punya agenda pribadi atas orang itu. Ya. Dan Tuhan urapi saya untuk memberitakan Injil, sehingga waktu saya memberitakan Injil, orang ini boleh menerima Yesus. Ya, jadi itu semuanya tuh. Jadi dibuka dulu ikatannya, diikat dulu kuasa gelapnya,
terus doa untuk Tuhan ngurapi waktu beritakan Injil supaya masuk. Jangan kata orang punya okultisme, saudara. Kayak ngajar kayak gini, saudara. Kalau nggak urapan Roh Kudus, ngeblank, saudara. Gitu ya. Ada yang ngantuk mungkin, yang pusing gitu ya. Ini peperangan, saudara. Ya, tiap ngajar, tiap khotbah buat saya itu peperangan, saudara. Ya, bukannya berarti perang itu harus apa lagi, enggak. Ini pun peperangan. Kenapa? Mengimpartasikan kebenaran itu masuk di pikiran saudara. Paradigma saudara dirubah baru. Gitu. Itu peperangan. Makanya kenapa diajak berbahasa roh? Ayo bahasa roh sama-sama. Nah, kalau saudara diajak bahasa roh sama-sama, buka mute, bahasa roh sungguh-sungguh. Supaya yang mengikat, yang menutup tuh lepas gitu. Ya, saudara siap terima sesuatu yang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Wow, ini pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana dengan orang-orang yang kalem? Apa bisa peperangan sementara ngomongnya lembut? Bisa. Ya, kenapa? Karena yang kalem ngomongnya lembut itu kan secara jiwanya dia. Tapi begitu masuk peperangan rohani, rohnya. Ya, rohnya. Makanya kita harus bangun roh yang kuat. Salah satu bangun roh yang kuat saat teduh kita. Lalu apalagi? Ya ini berbahasa rohnya, pujian penyembahan kita, keintiman sama Tuhan, roh kita kuat. Ya. Makanya walaupun ngomongnya lembut, sikapnya lembut, tapi kalau perang, wah gagah perkasa gitu saudara ya. Karena impartasi dari Roh Kudus, bukan diri kita. Oke, kalau pernah jadikan tumbal berarti harus Bu Elizabeth Mary harus dilakukan pelayanan pelepasan ya, atau ibu berkatakan aku tolak ya semua yang pernah terjadi dalam diriku. Kalau aku pernah jadi tumbal, aku patahkan, putuskan hubungannya dengan roh-roh itu ya. Oke, lakukan aja seperti itu ya. Aku bebas, aku merdeka, aku milik Kristus. Ikatan-ikatan tumbal apapun hancur patah dalam nama Yesus. Udah selesai ya. Saya pernah dikirim santet tapi tidak mempan, dan yang kena anak dari orang tersebut yang kirim. Ya, haleluya. Makanya semua serangan balik dipatahkan sehingga nggak kena, saudara. Ya. Oke, bagaimana kalau kita satu rumah tapi beda kepercayaan? Apakah waktu kita berdoa bisa terjadi peperangan dan apa yang harus kita lakukan? Wow. Oke, kalau kita satu rumah beda kepercayaan, nah peperangan rohani bisa saja terjadi ya, karena pada saat kita menyembah Tuhan ada hadirat Tuhan. Pada saat orang tersebut menyembah dalam tanda kutip, rohnya tersebut ada juga gitu. Jadi itu kita harus patahkan, kita harus perangin ya. Minta kekudusan Tuhan ada di rumah. Semua roh-roh yang bukan daripada Tuhan aku usir keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus ya. Tutup bungkus keluarga kami, rumah kami, gitu ya. Haleluya. Iblis tidak bisa baca pikiran kita. Bagaimana Bu? Saya punya teman yang bisa berdialog. Ya karena dia ngomong, ya dia undang, dia welcome sama roh itu. Ya iblis, ya terima aja. Kalau ada celah seperti itu, dia bisa rebut jiwanya kan. Apakah penglihatan seperti itu bisa dihilangkan atau diputuskan penglihatannya? Oke, bisa ya, tapi kita baiknya memang dilakukan mengisi kuesioner pelepasan dulu, dilihat dulu, dikonselingin dulu sampai benar-benar menemukan sebenarnya kayak apa gitu ya. Apa memang masalah kejiwaan atau memang masalah roh ya. Kejiwaan apa asal halunisasinya dia, ngebayanginnya dia, mungkin dia kondisi dalam pengaruh juga di kesehatan. Makanya ini tepat banget nih saudara, kalau kita belajar healthy spirit, soul and body, karena itu kaitannya juga ke arah sini ya. Oke. Apakah ada tanda-tanda khusus kalau ada yang santet dan menterai kita Bu? Menurut saya gak usah dipikirin ya. Sejauh kita tutup bungkus dengan darah Yesus, serangan kita hancurkan ya,
kita aman dalam lindungan Tuhan ya. Daripada kita mikirin, wah ada tanda-tanda nggak ya? Wah ada tanda kayak gini, jangan-jangan ini, jangan-jangan kita capek gitu ya. Jadi kita udah bentengin aja, perangin aja. Jadi kita nggak usah seperti itu menurut saya ya. Oke. Iya, thank you. Kalau ada pikiran-pikiran yang negatif yang sering menyerang, apakah itu dari iblis? Padahal sudah berdoa dan baca Alkitab. Oke, tidak selalu saudara. Kenapa? Karena bayangan kita, memori masa lalu kita juga perlu dicek. Kalau dulu sebelum bertobat, saudara, atau sekarang pun masih suka nontonnya horor-horor, saudara masih ngebayangin, wah ada di pohon biringin besar, ada ininya kali ya, ada itunya ya, gitu ya. Nah, saudara yang buka celah seperti itu ya pasti bisa terbayang-bayang pikiran-pikiran gitu, atau ya pikiran yang negatif-negatif gitu ya. Jangan-jangan begini ya, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Jadi itu bisa yang saudara yang sendiri yang buka celah dalam pikiran saudara, ya, seperti itu. Puji Tuhan, haleluya. Kalau orang kena guna-guna dan dia nggak percaya, gimana ya? Apakah bisa dilepaskan? Dan doanya bagaimana? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kena guna-guna dan orangnya nggak percaya, ya nggak bisa saudara. Orang itu harus sadar, orang itu harus mau dilepaskan, baru itu akan terlepas. Ya, puji Tuhan. By the way, ini kenapa jadi banyak bunyi petasan ya? Ini malam terawih ya, besok puasa ya. Puasanya mereka besok, tanggal 2. Tanggal 2 kan ya? Nah. Ada Muhammadiyah sama NU beda-beda, Bu. Oh iya betul. Jadi di rumah saya petasannya ramai nih. Saudara dengar nggak petasan? Ya, oke. Satu lagi. Tante saya tiap hari baca Alkitab, tetapi dia juga masih berdoa dengan doa SM ya sama Maria. Gimana solusinya? Mau ajak dia sepenuhnya percaya Yesus. Wow, kalau ini kita harus perangin roh agamawinya. Ya, kita minta Tuhan bukakan kebenaran. Baru firman itu kita masukin. Jadi kita jangan langsung, oh itu salah tante, kok doanya itu soal ya. Itu akan membuat dia jadi langsung defense atau langsung mungkin menyerang gitu ya. Tapi kita dari teladan hidup kita, lalu kita bukain kebenarannya, lalu kita ikat dulu semua roh agama palsu, agamawi, ya, semua yang membutakan mata rohaninya, Tuhan bukakan mata rohaninya, Tuhan berikan kebenaran firman. Nah, terus kita cerita kebenaran, nanti Tuhan yang akan bekerja. Ya, baik, ini masih 33 message, ini saya selesainya kapan ini saudara ya? Sampai Tuhan datang. Bu Indri, di keluarga suami di keluarga suami baru suami yang terima Yesus. Di rumah orang tua suami masih ada sejenis sesajen tempat mama mertua berdoa. Dan suami belum tahu tentang peperangan rohani atau urapan rumah. Aku pernah ajarkan suami tapi suami belum berani. Aku harus perangi roh ketakutan yang ada pada suami. Oke, kalau kondisinya seperti ini, suami belum siap, Ibu Siska Jen, ya. Jadi menurut saya, ya Siska ya. Oke, jadi menurut saya nggak usah dipaksain. Jadi Siska aja yang perangin, gitu, ya. Kita Siska yang perangin, Siska yang ngurapin rumah. Ya suami kalau memang belum siap ya nggak usah dipaksa saudara ya, karena yang nggak siap perang jangan gitu, seperti itu. Bagaimana dengan orang yang kalau dengar firman, khotbah atau sharing suka tidur? Haleluya. Biasanya itu ciri orang yang punya ikatan kuasa gelap gitu ya. Jadi itu salah satu ciri. Jadi dia pernah ada kuasa gelap yang belum lepas ya, sehingga kalau setiap kali dengar firman iblisnya bikin ngantuk saudara ya. Kedua, memang pengkhotbahnya khotbahnya dengan boring gitu saudara ya, jadi orangnya ngantuk gitu saudara ya. Artinya apa? Nggak ada intonasi, nggak ada respon ya, yang percaya katakan amin gitu ya, datar terus dari awal sampai akhir, terus nggak jelas apa yang dikhotbahin ya, orang bisa tidur juga. Yang ketiga, secara body, secara tubuh memang dia kecapean ya.
dia kecapean, badannya nggak fit, bawaannya ngantuk. Ya, jadi ada 3 faktor gitu saudara ya. Jadi nggak selalu kuasa gelap ya, supaya kita nggak jadi wise ya, open minded untuk banyak hal. Kalau kita mau pelayanan bukan doling ya, dokel ya, doa keliling tuh singkatannya dokel bukan doling ya. Saya banyak meluruskan yang di cabang-cabang ya. Pelayanan doa keliling dan pelepasan apakah harus puasa? Baiknya iya ya, puasa dan kita juga dalam kondisi yang beres. Kalau ada peperangan untuk suami yang selingkuh atau peperangan untuk wanita pelakor bagaimana? Ya baiknya ibu nggak sendiri, tetapi ada teman yang membackup di dalam peperangan supaya kita tetap dalam kondisi yang on fire ya. Doa sepakat ya, kan ada ayatnya berkata jika engkau 2 orang atau 3 orang kita berdoa Tuhan hadir. Waktu kita sepakat apa yang kita minta akan terikat di surga, akan terikat di bumi. Yang terlepas di surga akan terlepas di bumi gitu ya. Jadi doa sepakat, apa yang diperangi ya udah, semua roh perzinahan aku hancurkan ya dalam nama Yesus, roh kenajisan ya, ikat rohnya, lalu kemudian aku lepaskan roh kekudusan, aku lepaskan roh takut akan Tuhan. Nah itu supaya apa, orang itu sadar karena roh takut akan Tuhan. Tuhan bukakan kepadanya kesadaran untuk pengenalan akan Tuhan gitu ya, seperti itu. Buku peperangan rohani yang benar apa saja Bu? Saya baca buku bebas dari cengkraman setan. Oke, itu valid ya. Rebecca Brown valid ya. Saya pernah baca juga. Dan banyak sekali buku peperangan rohani yang lainnya dari Cindy Jacob, dari Peter Wagner, ada beberapa lagi dari yang lain. So far itu masih oke. Saya kemarin Sabtu mengurapi rumah dan sisi keluarga. Lalu diminta datang oleh ibu yang punya rumah. Yang saya lihat rumah itu gelap, terus ada kutuk menutupi mulut rahim. Oleh karena dari suami, apakah yang harus dilakukan Bu? Sementara suaminya nggak mau didoakan, saya hanya istrinya. Oke, nggak apa-apa. Ibu lakukan dengan istrinya, sepakat mendoakan. Itu kita percaya terobosan terjadi. Kalau suaminya belum mau didoakan ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa paksa. Ya, oke. Penerbit yang terpercaya Pak Bagus Panuntun, Metanoia, lalu kemudian Gandum Mas, ya, Immanuel, itu kira-kira seperti itu. Apakah lahir cacat pengaruh dari okultisme? Bisa ya, bisa tidak. Ya, jadi kita nggak bisa menghakimin bahwa wah ini cacat nih, pasti kuasa gelap, belum tentu. Ya, kita mesti lihat lagi kembali kepada formulir pelepasan, dideteksi lagi di situ ya. Jadi kita nggak langsung menghakimi. Wow, puji Tuhan, habis juga pertanyaannya. Haleluya. Yes, mari kita mau berbahasa roh sama-sama dulu saudara. Korabata kaya rala shekera rala kaya rala Terima kasih buat malam ini Tuhan. Engkau terus berbicara bagi kami. Engkau terus mengurapi kami ya Tuhan. Engkau terus menuntun kami Tuhan. Kalau ada banyak perkara-perkara yang kami belum mengerti dalam hidup ini, kami belum mengerti di dalam pelayanan pelepasan yang ada, kami belum mengerti dalam
hari-hari kami, bahkan juga di dalam peperangan rohani yang ada. Roh Kudus, kami mengandalkan Engkau. Kami minta Roh-Mu memampukan kami, berikan kami kepekaan, berikan kami tuntunan, berikan kami kemampuan ya Tuhan. Kurabakana ya ralaba syekir ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba mata rohani kami Tuhan, buka telinga rohani kami ya Tuhan, latih kami, ajar kami Tuhan, berikan pada kami Tuhan kepekaan, kemampuan yang dari Tuhan untuk terus Tuhan menjaga stamina roh, jiwa dan tubuh kami sehat, kuat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, Kau baik, Kau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Urapi Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu. Kemenangan hilang gemilang kami terima. Yang biar hari-hari ini dalam setiap tantangan dan peperangan yang ada, kami keluar lebih dari pemenang. Makasih Bapa, Kau baik, Kau dahsyat Tuhan. Kiribu raba kana ya raba, kuribu riba kana baya raba, iribu riba raba ya raba kana ya raba, syekir raba kaya raba. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, iriko syakara raba kana maya raba. Kami minta di dalam nama Yesus, Engkau yang tolong kami Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sebelum kami praktek dalam breakout room Tuhan, Tuhan urapi kami, Tuhan tuntun kami lebih dan lebih lagi. Kami kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Saudara, foto dulu. Ya. Tolong Lina, foto Lin. Buka kameranya saudara ya. Oke. Biasanya nanti ada yang bikin bagus-bagus gitu, kita bisa pasang di WA gitu ya, kenang-kenangan, di save juga. Silakan Lin. Oke, ada 3 halaman. Ini halaman yang pertama, semuanya senyum. 1, 2, 3. Sebentar ya. Yang kedua, semua siap. 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Yes. Oke, Tuhan berkati. Ya. Saudara jangan leave dulu, kita dengarkan pengumuman. Karena sebelum masuk ke breakout room ada link absen untuk saudara absen ya. Kita pengumuman dulu baru link absen. Silakan Lina di share. Haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tiap pagi dalam EPT doa untuk Israel. Benar Saudara ya? Kita berdoa untuk Israel, digenapi janji Tuhan, nubuat Tuhan untuk Israel. Nah, Tuhan berikan kesempatan buat kita doa keliling di Israel sambil menerima berkat pengurapan ya, merebut janji-janji Tuhan. Kapan itu? 13 sampai 22 November. Aduh Bu, masih lama. Kok udah diumumin? Iya. Supaya apa? Saudara siapkan tanggalnya, saudara menabung ya, berdoa minta mujizat Tuhan gitu ya. Nah, untuk kali ini Pak Tim, kami bersama-sama dengan Pastor Edi dan istri ya, jadi kita sudah sepakat, kita sudah masuk dalam doa-doa untuk persiapan untuk acara ini, Prophetic Miracle Journey, biar kita boleh bergerak secara prophetic di tempat-tempat yang Tuhan tuntun ya, dan juga mujizat Tuhan pastinya ya. Nah, kami berdoa untuk adanya 3 bus yang bisa bersama-sama supaya apa? Supaya apa yang kita belajarin dalam kelas-kelas yang ada, baik itu Selasa, Jumat, akhir zaman maupun special mentoring dan juga penyembahan fajar, kita bisa dapatkan keseluruhan dalam experience atau pengalaman di Israel gitu ya.
Jadi pasti saudara akan mengalami banyak sekali hal-hal yang dahsyat. Saya bersyukur saya mungkin sudah hampir 10-11 kali ke Israel oleh anugerah Tuhan gitu ya. Tapi setiap kesana terima lawatan yang lebih lagi. Setiap kesana level rohaninya naik lagi. Makin haus, makin cinta Tuhan gitu saudara ya. Jadi pendaftaran daftar Japri dulu ke saya, nanti saya kasih link daripada travelnya ya. Jadi kita persiapkan pendaftaran ini kira-kira sampai dengan di bulan Juli. Juli, karena harus ngurus visanya secara korporat. Visa Israel saudara nggak perlu urus, travel yang urus gitu ya. Jadi enak kalau visa Israel. Kalau visa Amerika kita harus urus, kita harus interview ya. Jadi saudara persiapkan untuk hal ini. Jadi kalau nanti mau ada pertanyaan saudara bisa japri ke saya. Tapi at least saudara bisa foto, bisa persiapkan ya. Baik, pendaftaran sementara atau cari tanya informasi bisa ke saya ya saudara ya. Baik, next. Ya, kita akan lihat cuplikan videonya. Suaranya Lin. Suaranya Lin. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Ya, thank you. Jadi beberapa hal di Israel itu saudara saya udah request untuk kita bisa ke tempat Gideon Spring. Ya, Gideon Spring itu tempat di mana penyeleksian pasukan Gideon yang 300 itu ya. Saya minta sama travelnya, saya mau ke sana gitu. Kenapa? Karena yang saya tahu yang akan ikut ini pasukan ya, dan kita akan terima pengurapan sebagai pasukan elit yang Gideon yang 300 itu gitu ya, di tempat itu ya. Kalau tempat-tempat yang lain ya seperti kayak waktu Petrus menyatakan bertemu dengan Tuhan, terus Tuhan tanya apakah engkau mengasihi aku ya, kita pasti pergi. Itu biasanya wow, sudah banjir air mata, kembali ke cinta mula-mula ya. Antara lain juga kita pergi ke Muraka. Muraka itu adalah satu tempat di mana Elia melawan 450 nabi Baal. Wash, itu di sana masih ada mezbah batunya tuh yang disusun 12 itu kalau doa di sana wah urapannya kuat banget sampai mental-mental gitu ya. Bukan supaya takutin saudara mental-mental ya, tapi kuat banget urapannya. Ya, itu pengurapan terobosan itu saudara ya, pengurapan peperangan ya. Saya percaya Tuhan akan bekerja dahsyat. Haleluya. Baik, besok kita akan masuk wisuda ya saudara ya. Wah, udah wisuda lagi saudara ya. Puji Tuhan ya. Yang lengkap absennya pasti akan dapat sertifikat. Makanya pastikan saudara ikut. Nah, di wisuda ini besok juga tolong kalau ada yang mau kesaksian dari pelajaran Healthy Spirit, Soul and Body bisa japri ke Pak John atau ke saya untuk besok mau kesaksian Bu, saya dapat berkat banget gitu ya. Silakan, kami welcome banget untuk kesaksiannya dari pelajaran ini ya. Dan kemudian nantikan untuk pelajaran Jumat 2 minggu lagi nanti akan diumumkan besok gitu ya. Pasti semakin memperlengkapi. Oke, lanjut. Ya, saudara diberi kesempatan untuk menabur yang terbaik. Silakan untuk Pak David naikkan pujian. Ya, silakan. Pak David doa persembahan sekalian ya Pak David ya.
Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai saat ini Bapak memberi. Itu artinya bahwa kami diberkati Tuhan sampai saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah meminta-minta ya Bapak. Bahwa anak-anak Tuhan terpelihara, bahkan Engkau berkata Tuhan, burung pipit di udara Engkau pelihara, apalagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun juga dari antara kami yang tidak terpelihara, semua terpelihara sempurna di dalam Engkau ya Bapa, baik tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan dunia dapat melihat bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin, thank you Pak David. Oke, Hendra boleh dibagi link absennya. Apakah Hendra ada? Oke. Ini nggak ada link absen Bu, saya catat satu-satu Bu. Oh, kenapa Hendra? Nggak ada link absennya Bu, saya catat satu-satu Bu. Udah oke, thank you. Oke saudara, kita akan masuk di breakout room. Saudara sharing.